Buat teman-teman yang bertato jangan berkecil hati. Misalkan teman-teman ingin menjadi TKI Taiwan, tetap ada peluang untuk bisa berangkat ke Taiwan, yaitu teman-teman bisa calling visa bagi yang punya saudara atau teman yang ada di Taiwan. Jika tidak ada teman atau saudara yang ada di Taiwan, cari saja PT yang mau menerima. Tidak semua PT menolak calon TKI-nya yang bertato dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, ketemu lagi di vlog saya di Sam Official. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya buat kawan-kawan yang udah klik video saya. Nah, untuk video kali ini saya mau membahas soal tato ya. Mungkin ada ya di antara teman-teman yang ingin proses ke Taiwan tetapi ada tatonya. Calon TKI yang ada tatonya itu diperbolehkan atau tidak sih sebenarnya? Nah, di sini akan saya jawab di sini berdasarkan pengalaman saya yang pernah saya lihat di sini ya. Sebenarnya kalau tato di sini itu sebenarnya diperbolehkan ya, tidak ada larangan. Karena saya juga melihat orang Thailand, Vietnam, Filipina itu banyak yang bertato. Nah, mulai dari tangan, mungkin ya kaki, itu banyak yang ditato. Nah, itu sebenarnya diperbolehkan, tetapi kendalanya di Indonesia itu agak sulit. Jadi misalkan ada calon TKI yang daftar ke PT tetapi ada tatonya, itu biasanya PT-nya akan selektif. Tidak semua PT mau menerima calon TKI yang ada tatonya. Maksudnya kita bisa memaklumi ya, karena di antar teman-teman kita itu yang pengen daftarkan untuk menjadi seorang TKI. Nah, persaingannya tuh sangat banyak, sangat ketat, ribuan, bahkan sampai jutaan yang ingin mendaftarkan untuk menjadi TKI. Otomatis PT akan memilih, akan lebih selektif memilih calon TKI yang bebas tato. Karena yang tidak ada tatonya aja sudah banyak yang antri. Nah, ngapain PT mencari anak yang bertato? Nah, tapi saya tuh dulu pernah lihat di tahun 2018, waktu itu di PT yang ada di Surabaya. Itu waktu saya daftar, itu ada teman saya yang tubuhnya semua ada tato, mulai dari sini sampai ujung sini, dua-duanya banyak yang tato. Terus kemudian saya penasaran, Mas, bisa Mas ya kak punya tato gitu? Nah, ternyata masnya ini jawab, bisa Mas, saya calling visa. Nah, jadi masnya udah kesepakatan dengan majikan ya? Iya Mas, karena dulu saya sudah di sana, kemudian cari job lagi, dan majikannya mau saya disuruh proses ke PT. Jadi intinya buat teman-teman yang udah terlanjur ada tatonya, bisa diambil kesimpulan bahwa jika teman-teman ada yang terlanjur ada tatonya, solusinya menurut saya teman-teman, jika ada teman atau saudara yang ada di Taiwan, teman-teman bisa minta tolong untuk mencarikan job atau istilahnya calling visa. Jadi PT yang tidak mencarikan job, jadi kita sendiri yang mencari job lewat teman atau saudara yang ada di Taiwan. Dan kelebihannya juga nanti biaya untuk prosesnya juga lebih ringan karena kita tidak dipotong oleh sponsor, karena kita sudah kesepakatan dengan majikan dan agensi yang ada di Taiwan. Nah, tetapi misalkan teman-teman di sini tidak punya saudara atau tidak punya teman lah yang ada di Taiwan, otomatis teman kan tidak bisa untuk calling visa menghubungi siapa, ya kan? Jadi saran saya teman-teman cari saja PT yang mau menerima, karena tidak semua PT tidak mau menerima calon TKI yang ada tatonya. Karena gini loh, menurut saya sebenarnya tuh Taiwan itu tidak ada larangan resmi calon TKI yang ada tatonya. Ini menurut sepengetahuan saya loh ya. Jadi Taiwan itu tidak melarang calon TKI-nya itu yang ada tatonya. Terbukti di sini banyak dari Thailand, Vietnam, Filipina itu banyak yang ada tatonya. Cewek cowok sama aja, banyak tatonya. Tetapi kenapa Indonesia kok kesulitan untuk calon TKI yang ada tatonya? Nah, itu alasannya karena terlalu banyak calon TKI yang mendaftar. Persaingan sangat ketat, sangat banyak. Jadi bisa dimaklumi PT akan mencari calon TKI yang bersih dari tato. Jadi solusinya ada dua. Jika teman-teman ada saudara yang ada di Taiwan, mungkin teman atau siapalah, bisa minta tolong untuk mencarikan job yang ada di Taiwan. Jadi istilahnya calling visa. Dan kelebihannya lagi nanti biayanya pun juga lebih murah. Akan selisih sekitar paling nggak 5 juta. Akan selisih.
karena kita tidak dipotong oleh biaya sponsor, ya kan? Nah, kemudian tetapi jika teman-teman tidak ada saudara atau tidak ada family yang ada di Taiwan, teman-teman cari saja PT yang mau menerima, karena tidak semua PT itu menolak calon TKI yang ada tatonya. Jadi intinya bahwa calon TKI itu bebas dari tato, boleh. Tetapi kenapa PT kok melarang? Nah, itu adalah hak PT-nya sendiri, yaitu sesuai dengan kesepakatannya mungkin ya, PT dengan majikan atau PT dengan agensi. Karena setahu saya, majikan yang ada di Taiwan itu tidak melarang TKI, tidak melarang karyawannya untuk bertato atau bertindik. Karena bahkan di PT itu calon TKI yang mendaftar kalau ada tindiknya itu biasanya ditolak. Nah, sebenarnya tidak ada larangan. Kalau misalkan teman-teman hanya sekedar tindik aja dilarang, cari saja PT yang lain. Tidak semua PT akan menolak. Jadi itu ya sharing saya ya buat teman-teman yang bertato, jangan berkecil hati. Misalkan teman-teman ingin menjadi TKI Taiwan, tetap ada peluang untuk bisa berangkat ke Taiwan. Seperti yang saya jelaskan tadi, tetap ada solusinya. Yaitu teman-teman bisa calling visa bagi yang punya saudara atau teman yang ada di Taiwan. Jika tidak ada teman atau saudara yang ada di Taiwan, teman-teman cari saja PT yang mau menerima. Tidak semua PT menolak calon TKI-nya yang bertato dan bertindik. Nah, itu ya teman-teman, sekedar sharing saya. Semoga ini bermanfaat. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya seputaran TKI, bisa tulis di kolom komentar. Nah, jangan lupa untuk dukungannya, like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.